Tersisa Inter Milan, Napoli, dan Atalanta untuk pertarungan gelar Scudetto. Perebutan gelar Scudetto terbuka lebar dengan 10 laga Serie A tersisa. Inter Milan, Napoli, dan Atalanta sama-sama berpeluang besar untuk gelar tersebut. Juventus tampaknya telah tersingkir dari persaingan perebutan gelar Scudetto menyusul kekalahan memalukan 4-0 di kandang sendiri melawan Atalanta. Kini yang tersisa hanya 3 teratas dalam pertarungan yang sangat ketat. Inter Milan memiliki 61 poin, Napoli 60, dan Atalanta 58. Situasinya dapat berubah lagi minggu depan saat Atalanta menjamu Inter di Stadion Gewiss di Bergamo. Sementara Nerazzurri memiliki komitmen Liga Champions melawan Feyenoord di leg kedua babak 16 besar. Dia punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pertarungan tersebut. Pada saat yang sama, Napoli juga berharap untuk mengambil keuntungan dengan perjalanan mereka ke Venezia yang sedang berjuang bertahan di Serie A. Dari 3 tim yang bersaing, Atalanta jelas memiliki laga terberat di Serie A, sebab mereka masih harus menghadapi Fiorentina, Lazio, AC Milan, AS Roma. Adapun Inter Milan masih terganggu oleh jadwal pertandingan yang padat, karena mereka adalah satu-satunya tim Italia yang masih berlaga di Liga Champions dan Coppa Italia. Napoli, pada dasarnya sama seperti Ladea, tidak mempunyai gangguan karena tidak memiliki jadwal padat dan hanya fokus di Serie A Italia, dan tim lawan yang di padang berat hanya AC Milan. Jelang Inter versus Feyenoord, Hakan Çalhanoğlu targetkan kemenangan. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu, menargetkan kemenangan saat Nerazzurri menjamu Feyenoord pada pertandingan yang digelar nanti malam. Pada tengah pekan ini, Inter Milan akan menghadapi pertandingan yang sangat penting. Pasalnya, Nerazzurri akan melakoni pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions dengan menjamu Feyenoord di San Siro, Rabu 12 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini, La Beniamata memiliki modal yang sangat menjanjikan di mana pada pertemuan pertama mereka sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Artinya, Inter hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa lolos ke babak perempat final. Menjelang pertandingan tersebut, Hakan Çalhanoğlu memberikan komentarnya. Çalhanoğlu menegaskan bahwa timnya tetap menargetkan kemenangan pada laga ini meski hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak berikutnya. Meski demikian, Çalhanoğlu mengakui bahwa untuk mengalahkan wakil Belanda tersebut bukan hal yang mudah. Kami bermain dengan baik. Kami menang di Rotterdam, tetapi sekarang adalah leg kedua pertandingan ini. Kami harus menang dan tampil baik untuk mencapai babak perempat final, ujar Çalhanoğlu dilansir dari laman resmi klub. Banyak orang akan datang menonton besok. Kami ingin melaju ke perempat final. Mereka bermain bagus saat menghadapi AC Milan, tetapi kami harus membuktikan bahwa kami selalu menjadi tim papan atas. Kami harus tetap fokus, seperti yang kami tunjukkan pada pertandingan terakhir melawan Monza di Serie A. Mereka adalah tim yang sangat agresif. Mereka akan datang untuk bertarung dan memenangkan pertandingan, tanpa memiliki sesuatu untuk dirugikan. Kami harus berada dalam kondisi terbaik untuk menang besok. Saya memperkirakan mereka akan bermain sangat agresif. Tidak hanya Inter alami masalah cedera, Feyenoord juga, terbaru Igor Paisa absen. Feyenoord dipastikan tidak akan diperkuat Igor Paisa dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Inter di San Siro akibat cedera. Absennya penyerang asal Brasil ini menjadi pukulan besar bagi tim asuhan Robin van Persie, mengingat perannya yang sangat penting dalam skema permainan tim. Menurut laporan dari FC Internews, Paisa mengalami cedera paha yang membuatnya tidak masuk dalam daftar skuad Feyenoord yang bertolak ke Milan pada Senin kemarin. Cedera ini semakin memperburuk situasi Feyenoord yang sebelumnya sudah kehilangan Ibrahim Osman, yang harus menjalani hukuman suspensi setelah menerima kartu kuning di leg pertama. Paisa telah menjadi salah satu pemain paling berbahaya bagi Feyenoord, terutama saat playoff melawan AC Milan, di mana ia mencetak gol kemenangan pada leg pertama. Meskipun dalam leg pertama melawan Inter di Rotterdam ia sulit menembus pertahanan lawan, Paisa tetap menjadi ancaman utama di lini serang tim asal Belanda tersebut. Musim ini, Paisa tampil impresif di kompetisi domestik dan Eropa. Ia telah mencetak 2 gol dan 4 assist dalam 11 penampilan di Liga Champions, serta menorehkan 6 gol dan 9 assist di Eredivisie. Kehadirannya selalu menjadi faktor kunci dalam serangan Feyenoord. Dengan ketertinggalan agregat 0-2, Feyenoord harus berjuang ekstra keras tanpa salah satu pemain terbaik mereka untuk bisa membalikkan keadaan di San Siro. Kehilangan Paisa akan membuat Feyenoord semakin kesulitan dalam upaya menembus lini pertahanan Inter, yang musim ini tampil solid dan hanya kebobolan 1 gol dalam 9 pertandingan Liga Champions. Kontra Feyenoord, Simone Inzaghi akan jalani 200 pertandingan bersama Inter. Inter akan melanjutkan perjuangannya di Liga Champions dengan modal kemenangan 2-0 di leg pertama saat menjamu Feyenoord di San Siro. Tim asuhan Simone Inzaghi bertekad untuk tidak lengah dan mengamankan tiket ke perempat final dengan menampilkan performa terbaik mereka. Laga ini memiliki makna spesial bagi Simone Inzaghi,
ia mencatatkan 200 pertandingan sebagai pelatih Inter. Dalam kompetisi Liga Champions, ia telah menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah klub, serta berada di 3 besar pelatih dengan rata-rata poin tertinggi bersama satu klub, hanya kalah dari Carlo Ancelotti, Real Madrid, dan Luis Enrique, Barcelona. Target Inter musim ini adalah mencapai babak 8 besar, seperti yang telah ditetapkan sejak awal musim. Namun, berbeda dari 2 musim lalu ketika Inter hanya dianggap sebagai underdog, kali ini mereka ingin masuk ke perempat final sebagai salah satu tim besar yang siap bersaing dengan raksasa Eropa. Dukungan San Siro menjadi elemen penting dalam perjalanan Inter di Eropa. Nerazzurri tidak terkalahkan di kandang dalam Liga Champions sejak 7 September 2022, ketika mereka kalah 0-2 dari Bayern Munich. Sejak saat itu, Lautaro Martinez dan kawan-kawan mencatatkan 11 kemenangan dalam 13 pertandingan di San Siro. Selain itu, Inter memiliki pertahanan yang luar biasa, hanya kebobolan 1 gol dalam 9 pertandingan Liga Champions musim ini. Dengan kombinasi motivasi, sejarah, dan performa solid di Liga Champions, Inter siap menghadapi Feyenoord dengan satu tujuan, mengamankan tempat di perempat final dan melangkah lebih jauh di Eropa. Inter masuk dalam persaingan untuk rekrut Jon Aramburu. Raksasa Serie A, Inter Milan, dikabarkan masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan Jon Aramburu dari Real Sociedad di musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicajes.net, Inter Milan telah memasukkan Jon Aramburu sebagai salah satu target utama untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer mendatang. Bek kanan Real Sociedad itu menarik minat beberapa klub Eropa, di mana tim asal Italia tersebut siap bersaing dengan klub-klub Premier League seperti Aston Villa dan Newcastle United demi mendapatkan jasanya. Pemain berusia 22 tahun ini telah menjadi sosok penting bagi tim asal Bask sejak promosi ke skuad utama. Penampilannya yang konsisten di La Liga, ditambah kemampuannya bermain di berbagai posisi bertahan, membuatnya diminati oleh banyak klub yang membutuhkan bek serba bisa dengan prospek menjanjikan. Inter memandang Aramburu sebagai kandidat ideal untuk memperkuat sektor kanan pertahanan dan berpotensi menjadi penerus Matteo Darmian. Dengan nilai pasar sekitar 15 juta euro, Nerazzurri memiliki peluang untuk mengamankan transfer ini, meskipun mereka harus bersaing ketat dengan klub-klub Inggris dan meyakinkan baik sang pemain maupun Laryl.